Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan saya sebagai host di podcast ini. Saya Nurda Febrian dari jurusan Manajemen Informatika dan di sebelah saya di sini ada Raihan Prasetyo dari Manajemen Informatika juga. Baik. Semester 6. Kang Rehan. Kang Ya. Rehan, sehat kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada podcast kali ini saya akan membahas mengenai All Eyes on Rafah, berita yang sangat aktual, insiden dari penyerangan Israel ke Palestina yang menyebabkan banyaknya nyawa melayang. Ada diantaranya 47 orang tewas dan juga ratusan orang terluka. Sebelumnya saya izin menjelaskan bahwa Rafah merupakan sebuah kota di sebelah jalur Gaza Palestina. Rafah adalah ibu kota kegubernuran barat daya kota Gaza. Kota ini berpenduduk 171.889 orang. Kejadian Israel dan juga dalam penyerangan Rafah kali ini sangat menyentuh banyak hati orang-orang di seluruh dunia karena keganasan Israel dalam hal tersebut itu. Bagaimana tanggapan dari Kang Raihan mengenai All Eyes on Rafah ini? Silahkan berikan tanggapan kepada penonton dan juga teman-teman. Oke, pertama untuk tanggapan ya. Sebenarnya untuk dilihat kondisi saat ini kan Israel itu mulai konflik sama Palestina tuh pada tahun 1920-an itu udah mulai konflik, yang mana udah mulai membuat konflik-konflik yang mana pada 1948 udah mulai masuk menjajah Gaza lah, udah mulai menjajah. Karena kan perbedaannya perang sama menjajah kan memang sangat beda nih. Kayak di sini tuh Palestina dan Israel itu sebenarnya bukan sedang berperang. Ini yang harus diluruskan dulu kepada para penonton. Dan juga tanggapannya tuh mengenai Rafah tuh di tepi ujung perbatasan Mesir, dari ujung sebelah sana Palestina udah habis nih semuanya. Udah habis, yang mana tersisa hanya di kota Rafah. Gaza udah dibombardir, hancur dari sebelah sananya, dan hanya tersisa Rafah. Dan pun di situ banyak masyarakat sipil, masyarakat biasa yang mana bukan tentara Israel, bukan tentara Palestina, Hamas ya? Bukan Hamas di situ. Yang mana di situ kan Israel tuh nyerang penduduk biasa, berarti kan sipil. Itu penjajahan masuknya. Oh, iya. Yang mana di sini bisa disebut bahwasannya Zionis sangatlah keji dan tidak berperi kemanusiaan kalau di situ. Dan menurut saya ya tanggapan untuk Rafah sekarang dari PBB sendiri, banyak yang orang-orang yang memiliki kekuasaannya tidak mendukung Rafah. Contoh seperti Amerika, terus produk-produk brand terbesar yang mana untuk negara adik kuasa semua ya. Nah, ya, malahan di situ kan kalaupun kebebasan adalah hak segala bangsa. Nah, ini dari mana kebebasannya? Kalau misalkan perang ya wajar kan, tentara lawan tentara nih. Kalau ini lebih ke namanya? Pembantaian masyarakat biasa kan. Namanya pembantaian. Ya, kayak menjajah. Masuknya ke penjajahan berarti di sini tuh. Jadi tanggapannya ya seperti itulah. Zionis nggak ada keberanian gitu, hanya melawannya bukan tentaranya gitu. Kalau misalkan tentaranya Hamasnya nyerang, malah disebut Palestina disebut radikal atau gimana gitu sih, sangat miris. Kalau yang di Rafah itu semua penduduk sipil, ada pengungsi juga dari kota Gaza gitu. Ya betul pengungsi di kota Rafah tuh, karena yang hanya tersisa ditarik itu dari misalkan tersisa Gaza nih langsung ke sini semua pengungsi. Jadi, juga sekarang di Rafah. Ternyata di Palestina itu kota terakhirnya itu, benteng terakhirnya itu kota Rafah. Ya betul sekali, makanya All Eyes on Rafah. Nah, sudut pandang kita semua selaku pengguna media sosial dan pun masyarakat sipil kita yang memiliki hati nurani,
kita harus terus tertuju lah mata kita kepada Rafah, betapa butuhnya mereka tuh bantuan dari kita. Bahkan di Instagram juga 47 juta lebih postingan template banyak lebih, sekali ya. Banyak sekali dibagikan gitu. Soalnya mata dunia juga melihat keganasan dari Israel sangat-sangat tersentuh, keji gitu juga. Israel sangat lumayan lah. Ya mungkin untuk pertanyaan selanjutnya di sini ada jadi apa yang membuat Rafah menjadi fokus perhatian dunia saat ini gitu? Yang menjadi fokus perhatian dunia di Rafah. Untuk fokus dunia tuh lebih ke kayak mungkin kan di tetangga sebelahnya juga ada Mesir nih, yang mana Mesir itu langsung membuat benteng agar masyarakat Palestina tidak ada yang mengungsi ke Mesir, karena emang di sini tuh pro kontra ya, walaupun mungkin bisa disebut negara Islam tapi mereka tidak menerima pengungsian dari Palestina. Di situ kan fokus juga. Dan pun dari segi politik, yang mana sebenarnya Israel itu tidak memiliki negara, dan dia secara de facto dan de jure juga tidak sah harusnya sebagai negara. Ya, karena mungkin di PBB penguasanya dari Amerika, dan pun ya sama-sama keturunan dari Yahudi juga kan. Sangat mendukung lah untuk Israel tuh menyerang Palestina. Jadi membuat dunia tuh semakin melihatlah ke arah situ. Tadinya kan Israel itu kayak hanya sekelompok kan itu, hanya sekelompok orang-orang yang berkumpul kayak gitu dari penganut Yahudi kan. Ya benar. Ya, akhirnya menjajah Palestina dan sekarang ada malah menjadi sebuah negara gitu. Sebelumnya kan nggak punya tanah ya itu. Ya sebenarnya emang dia tidak punya tanah, hanya karena kalau dari sejarah sih kayak ada yang situ kalau nggak salah ya emang dibantu gitu sama Palestina. Kayak ya udah boleh aja deh di sini. Tapi kayak yang nebeng ikut ke rumah teman main, terus dia seenaknya gitulah. Jadi istilahnya tiba-tiba yang punya rumahnya ditonjok dipukulin, terus disuruh-suruh. Nah, seperti itulah gambarannya mungkin. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan itu. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana situasi politik dan keamanan di Rafah mempengaruhi wilayah sekitarnya? Situasi politik mengenai wilayah sekitar. Iya, ya itu kayak yang tadi ya, yang Mesir itu. Ya. Gimana itu tanggapannya? Untuk segi politik sebenarnya di sini kita melihat bahwasannya kalaupun ada berbagai negara yang ingin membantu Rafah, dia tuh disangkanya membantu agama loh, karena padahal ini tuh bukan dari sudut pandang agama kalau misalkan ingin dibantu oleh negara-negara sebelah, karena ini mah masuknya ke kemanusiaan kan. Untuk kemanusiaan tuh contoh kalau misalkan lagi bikin video Kristen sama Islam kalau misalkan perang ya udah itu hanya ruang lingkup perang agama kan, tapi ini mah masuknya ke penjajahan manusia, yang mana sudut pandang beberapa orang dan di negara tertentu banyaknya ini perang agama lah, padahal ini sudah melanggar hak asasi manusia kan, bahwasannya kebebasan adalah hak segala bangsa, ya ini nggak dapet lah gitu. Dan ya pada saat ini yang paling penting tuh dari segi PBB-nya nih, penguasa Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu ya, kayak penguasa dunia lagi gitu ya. Ya, yang mereka bukan mayoritas, tapi para penguasa yang paling tingginya gitu banyak mendukung Israel ya. Iya, soalnya kan mereka juga kayaknya Yahudi semua. Ya, sangat memprihatinkan gitu ya. Betul. Nah, terus apa saja gitu faktor-faktor yang menyebabkan ketegangan meningkat di Rafah dalam beberapa waktu terakhir ini gitu? Untuk akhir-akhir ini kayak ada ya sih tiba-tiba para pengungsi dibakar tenda gitu. Padahal ada tenda nih, langsung dibakar, yang mana ada bapak-bapak juga mengais anak kecil yang mana udah buntung kepalanya. Itu faktor-faktor untuk saat ini yang sedang ramai ya. Ketika para pengungsi udah malam nih diserang langsung dibakar tendanya. Itu sih banyak banget. Kayak orang-orang yang misalkan lagi jalan kemana langsung ditembak sama Israel gitu. Nah, menurut
namanya Perdana Menteri Israel itu katanya itu tuh bukan apa ya, bukan penyerangan gitu, bukan penyerangan ke Hamas gitu, tapi itu tuh kayak apa namanya, katanya kecelakaan yang sangat tragis gitu, kayak kata si Benjamin Netanyahu-nya tuh. Iya. Nah itu gimana gitu tanggapan Kang Raihan apa ya katanya gitu. Sebenarnya kalau dari sudut pandang manusia biasa ya, kalau udah lihat dari kita kondisi yang mana baik yang mana buruk tuh emang ya udah dia tuh hanya membela diri doang. Tapi untuk masyarakat yang mendukung Israel ya itu malah menjadi seorang, oh ini nih sebenarnya kita juga melakukan kesalahan kan, karena pernah juga melakukan penyerangan tuh karena kesalahan kalau nggak salah ya. Iya. Juga ya itu bencana doang kan, kebanyakan orang, tapi enggak, itu emang mereka tuh penyerangan yang Sengaja, yang disistematis. yang sistematis Itu udah sangat ini ya. Nah, yang terakhir ini pertanyaan terakhir, apa harapan dan tantangan utama dalam memperbaiki situasi di Rafah gitu, pada saat ini? Untuk tantangan sih lebih ke kita orang-orang yang masih memiliki akal ya, karena kan untuk boykot juga itu sebenarnya bukan solusi sebenarnya ya, bukan untuk solusi, karena itu mah bisa jadi yang membeli saham Starbucks juga ganti lagi perusahaan lagi lain, tapi bisa juga menyumbangkan lagi untuk penyerangan Palestina lah. Karena untuk pemboikatan itu sebenarnya adalah menjaga kewarasan kita sebagai manusia. Kayak nih kalau tadi mah seseorang tuh kita memiliki tetangga, dan tetangga kita tuh menerima tamu lah, dan tamunya tuh tiba-tiba mukulin orang yang punya rumahnya, tiba-tiba disuruh apa itu, terus yang nebeng di rumahnya itu tiba-tiba bikin warung di depannya. Nah kan kalau kita membeli kan berarti kewarasan kita sudah hilang nih. Nah untuk saat ini apa ya yang menjadi tantangan dan rintangan kita tuh ya, kita lebih ke berperan kalaupun ada barang-barang atau brand yang mendukung penyerangan kepada Palestina ya kita stop, boykot, asalkanlah boykot, dan pun di media sosial juga share, karena di situ juga untuk kita yang tidak bisa memberi donasi ya kita setidaknya tidak membantu untuk penyerangannya. Boykot nomor 1 penting banget, terus meng-share untuk membagikan kepada orang-orang mengenai kondisi Palestina saat ini penting juga untuk kan gitu. Jadi semua orang tuh oh gini nih di Palestina tuh, dan setiap orang tuh tertujulah doanya kepada. Dan untuk terakhir mungkin negara-negara yang memiliki kekuasaan dan pun merasa mereka masih waras gitulah mendukung hak asasi manusia, dan pun masih memegang erat kebebasan adalah hak segala bangsa, mereka bersatu dan menstopkan lah. Oke, baik, terima kasih atas tanggapan dan juga jawabannya dari Kang Raihan atas kejadian dan insiden yang sangat mengerikan ini di Rafah gitu. Mungkin teman-teman sekalian juga bisa membantu doanya kepada saudara kita di Palestina. Ya, saudara kita di Palestina khususnya di Rafah, karena Rafah itu adalah benteng terakhir bagi masyarakat Palestina juga gitu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin podcast kali ini saya tutup. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All eyes on Rafah. All eyes on Rafah.